Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi lebih lanjut dan lengkapnya lagi, dan sebelumnya kita membahas materi pada pertemuan kemarin, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Oh iya, tentang haji. Baik, langsung saja untuk materi pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar materi baru, yaitu tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah meninggalkan makanan dan minuman, pernikahan dan pembicaraan. Dari Ibnu Mansur 1968. Menurut etimologi pada dasarnya menunjukkan bahwa puasa memiliki makna menahan, meninggalkan, dan menjauhkan. Rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu menahan segala yang membatalkan puasa melalui dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam puasa, hal-hal yang harus ditahan atau dicegah tidak semata-mata makan, minum, dan hubungan seksual, tetapi juga perkataan kotor dan perbuatan tidak pantas. Yang kedua, niat. Niat adalah tekad kuat azam untuk melakukan suatu pekerjaan. Niat puasa cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Dari Sayyid Sabiq 1992. Selanjutnya adalah macam-macam puasa. Puasa yaitu ada yang pertama adalah puasa fardu. Puasa fardu tentu seperti puasa di bulan Ramadan. Fardu tidak tertentu, yaitu tidak memiliki waktu tertentu, seperti pelunasan puasa kafarat membunuh, puasa menyamakan istri dengan ibu kandungnya, dan lain-lain. Puasa wajib. Puasa wajib terdiri dari puasa tertentu seperti puasa nazar yang telah ditentukan waktu pelaksanaan. Wajib tidak tertentu seperti puasa nazar yang hanya menyebut bilangan harinya tanpa waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang disunahkan. Adapun puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di saat berjihad atau berjuang, puasa hari Arafah, puasa bulan Muharram, puasa Asyura. Yang selanjutnya adalah puasa yang dilarang. Puasa pada hari raya, puasa pada hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, puasa pada hari yang diragukan, puasa pada hari Jumat, puasa Ad-Dar yaitu puasa yang dilakukan sepanjang tahun tanpa memperhatikan apakah hari-hari itu dilarang atau tidak. Puasa Wisal, puasa paruh kedua bulan Sya'ban. Yang terakhir adalah puasa seorang istri tanpa seizin suami. Yang selanjutnya adalah tujuan puasa. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 menyebut tujuan puasa yaitu takwa. Takwa yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Sedangkan menurut etimologi, takwa berarti menjaga atau memelihara diri agar terbebas dari azab, dari siksa, laknat, dan murka dari kutukan Allah SWT. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah ibadah adalah manfaat atau nilai taubat di luar tujuan yang diperoleh dari pengalaman beribadah. Hikmah puasa ditinjau dari pendidikan. Yang pertama adalah mendidik kejujuran. Berpuasa tidaklah seorang pun mengawalinya terkecuali barangkali dari pihak keluarga. Yang kedua adalah mendidik kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku.
Yang ketiga adalah mendidik kesadaran dan kemampuan dan batas kemampuan pribadi. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah sengaja mengeluarkan sperma. Yang keempat adalah haid dan nifas. Yang kelima adalah murtad. Selanjutnya adalah sunah-sunah berpuasa. Menyegerakan berbuka dengan kurma atau minum air, berdoa sesuai berbuka, makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Hal-hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa: menggunakan celak dan parfum, mencium wewangian, injeksi dan infus, mandi dan untuk menghilangkan dahaga dan rasa panas, mencicipi makanan hanya sebatas menggunakan lidah, tidak boleh sampai ditelan, mengunyah makanan untuk anak, berbekam dan donor darah, memasuki waktu subuh sebelum sempat mandi jinabat, menggosok gigi. Hal-hal yang dimakruhkan: mencicipi makanan yang tidak diperlukan, berlebihan di dalam berkumur, mencium dan bersentuhan dengan lawan jenis yang menimbulkan nafsu birahi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.